Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Fathurrahman Kifari. Dan saya Rafli Firdaus. Dan saya Khalid Amrullah. Kami akan menjelaskan apa itu SWOT analysis. Apa itu analisis SWOT? SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang dipimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Tujuan dari SWOT untuk menemukan aspek-aspek penting dari strength, weakness, opportunity, dan threats di dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Manfaat analisis SWOT bagi perusahaan adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis, dan juga membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak akan mengetahui proses potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Anda akan mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha. Kemudian ada faktor internal dari SWOT. Dalam hal ini strength dan weakness. Terdapat sumber daya manusia. Setiap orang yang mempengaruhi hasil keputusan bisnis apapun akan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, mulai dari pelanggan dan audiens hingga sukarelawan dan karyawan. Tenaga kerja akan bisa menjadi strength atau kekuatan jika produktif dan menguntungkan, namun akan bisa menjadi kelemahan jika tidak dimanfaatkan dengan efektif. Permintaan konsumen yang tinggi adalah sesuatu yang positif, tapi ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan itu akan menjadi kelemahan yang harus diperhitungkan. Kemudian ada sumber daya fisik. Ini mencakup semua properti dari aset seperti komputer, kendaraan, lokasi, fasilitas, dan peralatan apapun yang disertakan. Ketika bekerja dengan baik, itu adalah kekuatan yang bisa membantu bisnis untuk berkembang menjadi lebih baik. Namun akan menjadi kelemahan jika membebani diri kita sendiri. Ada pun sumber daya keuangan. Ini termasuk tabungan, utang, investasi dan modal, kewajiban atau pendapatan yang lain yang relevan. Kemudian ada faktor internal yang lain, yaitu proses. Bagaimana hierarki perusahaan bekerja akan benar-benar dapat mempengaruhi kemanjuran rencana apapun yang akan datang. Metode alur kerja, perangkat lunak yang digunakan, program karyawan, dan metode lain di tempat kerja di dalam perusahaan adalah semua hal yang memiliki dampak besar pada hasil dari setiap tindakan atau keputusan yang dibuat. Dampak tersebut akan menentukan apakah hal itu akan menjadi kekuatan ataupun kelemahan. Kemudian, ada pun faktor eksternal dalam SWOT. Dalam hal ini yaitu opportunities dan threats. Ada pun faktor regulasi dalam eksternal. Peraturan regulasi dari pihak yang berwenang adalah suatu yang tidak dapat kita atur, sehingga bisa menguntungkan kita. Regulasi ini akan bisa menjadi kesempatan apabila cocok dengan bisnis Anda, namun akan menjadi ancaman jika bertentangan dengan apa yang dijalankan dalam sebuah bisnis. Adapun demografi, pelanggan yang menua, tempat tinggal di perkotaan, dan orang yang bermigrasi ke negara atau kota lain, semuanya termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Sebuah sekolah menengah dan yang berada di dekat kafe akan dapat menjadikan hal ini sebagai
pulang selama 10 bulan dalam setahun ketika anak-anak datang bersekolah. Namun akan bisa menjadi ancaman ketika sistem pembelajaran berubah menjadi sekolah online di mana tidak akan ada anak-anak yang datang ke sekolah. Kemudian ada tren ekonomi. Hal ini benar-benar berada di luar kendali bisnis manapun dan sudah menjadi realitas ekonomi dunia. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan presiden akan menuntut tarif perdagangan baru. Tidak ada yang bisa meramalkan naik turunnya pasar atau runtuhnya ekonomi karena faktor lainnya. Adapun faktor eksternal pergeseran pasar, munculnya teknologi dan produk baru, pesaing baru, permintaan pasar akan bisa menjadi peluang atau ancaman bagi perusahaan. Satu-satunya kendali yang dimiliki bisnis adalah bagaimana cara bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam pasar. Strengths merupakan elemen utama dalam SWOT analysis yang dapat berupa aktivitas, proses, dan tindakan dari suatu perusahaan yang dapat menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Aktivitas-aktivitas, proses-proses, dan berbagai perilaku dari suatu perusahaan merupakan faktor-faktor yang dapat berkontribusi bagi keberhasilan dari perusahaan dan mereknya, sehingga menjadikan strengths sebagai faktor yang sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Strength juga menjelaskan hal apa saja yang membedakan bisnis dari perusahaan kita dengan bisnis dari perusahaan pesaing. Dalam strength juga mencakup sesuatu yang perusahaan kita dapat lakukan dengan baik. Di dalam strength juga meliputi faktor-faktor apa saja yang dapat membantu untuk keberhasilan suatu perusahaan. Di dalam strength juga menjelaskan apa kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau organisasi lain. Contohnya, suatu perusahaan memiliki kekuatan di mana tingkat kepuasan customer service yang diberikan oleh perusahaan tersebut tinggi, atau suatu perusahaan memiliki supply chain management yang efektif, sehingga menjadikannya sebagai elemen yang dapat membantu perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan strengths yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebagai keunggulan untuk bersaing. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu untuk mengidentifikasi strength suatu perusahaan. Pertama, sumber daya apa saja yang dimiliki oleh perusahaan kita? Apa saja kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan kita? Hal bisnis apa saja yang dapat membedakan kita dari perusahaan lain? Dan produk apa saja yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi? Selanjutnya, terdapat beberapa contoh strengths dari wirausaha dalam bidang restoran. Pertama, restoran tersebut berada di lokasi yang cukup ramai dan dekat dengan objek wisata, sehingga menjadikannya restoran tersebut berada di lokasi yang strategis. Selanjutnya, restoran tersebut telah berdiri lebih dari 10 tahun, sehingga restoran tersebut telah memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Dan terakhir, setiap bahan baku makanan atau minuman akan diperiksa kualitasnya, sehingga restoran tersebut memiliki tingkat food quality control yang tinggi. Weakness dalam SWOT analysis merupakan karakteristik dari suatu bisnis yang dapat memberikan kerugian bagi perusahaan tersebut secara internal. Weakness juga merupakan seluruh hal yang berkaitan seperti aktivitas, proses, ataupun tindakan yang tidak dilakukan secara baik oleh suatu perusahaan. Weakness juga dapat menjadi penghalang untuk mencapai tujuan dan sasaran dari perusahaan, sehingga weakness menjadikan suatu elemen negatif dari faktor internal suatu perusahaan yang memberikan dampak bagi keberhasilan perusahaan.
Weakness juga dapat menurunkan pengaruh keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan atau organisasi. Weakness juga dapat menjadi hal yang dapat merugikan bisnis suatu perusahaan. Dan weakness juga sangat penting untuk dapat diidentifikasi sesegera mungkin. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu untuk mengidentifikasi weaknesses dari suatu perusahaan. Pertama, sumber daya apa saja yang dirasa kurang oleh perusahaan kita? Lalu, hal apa yang dapat perusahaan kita tingkatkan? Dan produk-produk apa saja yang memiliki tingkat penjualan yang rendah? Selanjutnya, terdapat beberapa contoh weaknesses dari wirausaha dalam bidang hotel. Pertama, hotel tersebut berada di lokasi yang sangat jauh dari perkotaan dan tidak dekat dengan objek wisata, sehingga menjadikannya hotel tersebut memiliki lokasi yang tidak strategis. Selanjutnya, dikarenakan hotel tersebut bertempat di lokasi yang jauh dari perkotaan, menjadikannya usaha hotel tersebut memiliki sasaran pasar penjualan yang tidak tepat. Terakhir, hotel tersebut telah menggunakan sistem untuk pengelolaan transaksi yang telah usang, dikarenakan teknologi yang digunakan dalam sistem tersebut sudah tidak relevan. Opportunities merupakan faktor eksternal yang dapat memberikan suatu kesempatan atau celah dari bisnis yang dapat memberikan keuntungan atau hal yang positif bagi suatu perusahaan. Opportunities ini harus dapat diambil atau dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri, karena biasanya opportunities ini akan muncul berasalkan bukan dari situasi di dalam perusahaan atau organisasi tersebut, melainkan opportunities ini akan berasal dari situasi di luar perusahaan atau organisasi, sehingga dibutuhkan suatu pengawasan yang khusus untuk dapat mengawasi keadaan di luar agar ketika muncul suatu keadaan yang dirasa dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan tersebut akan segera dimanfaatkan. Opportunities juga meliputi faktor-faktor eksternal yang dapat meningkatkan tingkat kompetensi bagi perusahaan. Dan opportunities juga meliputi hal-hal baru yang dapat meningkatkan bisnis dari perusahaan atau organisasi. Baik, dalam opportunity ini terdapat cakupan pertanyaan yang dapat ditanyakan, yaitu meliputi yang pertama, apakah ada tren yang muncul sesuai dengan kekuatan perusahaan kita? Yang kedua, apa saja tren yang menarik? Apakah perusahaan kita diposisikan untuk mengikuti tren tersebut? Yang ketiga yaitu, apakah ada area produk atau layanan yang belum dicakup oleh orang lain? Yang keempat, situasi menguntungkan apa yang sedang kita hadapi? Kemudian yang kelima, apakah kita memasuki pasar yang baru? Dan yang keenam, apakah kita maju dalam bidang teknologi? Kemudian ada threats. Threats atau ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kita tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Sesuatu di luar bisnis yang berpotensi berdampak negatif pada kita yaitu pesaing, perubahan kondisi di pasar, ekonomi secara keseluruhan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dalam melakukan analisis terhadap threats, dapat menanyakan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu, apakah pesaing kita menjadi lebih kuat? Yang kedua, apakah ada tren yang muncul yang memperkuat kelemahan kita? Dan yang ketiga, apakah kita melihat ancaman eksternal lain terhadap kesuksesan perusahaan? Dan yang keempat, secara internal, apakah kita memiliki masalah keuangan, pembangunan, atau lainnya? SWOT strategies. Untuk setiap kombinasi faktor lingkungan, internal dan eksternal, pertimbangkan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk menciptakan opsi strategis yang baik. Strategi yang pertama yaitu Strengths and Opportunities. Strategi ini yaitu
bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan perusahaan untuk memanfaatkan peluang ini. Kemudian strategi yang kedua yaitu strengths and threats. Strategi ini yaitu bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menghindari ancaman nyata dan potensial. Strategi yang ketiga yaitu weakness and opportunities. Strategi ini yaitu bagaimana kita dapat menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan yang sedang dialami. Dan strategi yang keempat yaitu weakness and threats. Strategi ini yaitu bagaimana kita bisa meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Kemudian ada langkah-langkah dalam analisis SWOT. Yang pertama yaitu membuat visualisasi diagram atau matriks analisis SWOT. Kemudian selanjutnya siapkan tujuan. Kemudian lakukan brainstorming. Dan yang terakhir yaitu turunkan dalam 4 elemen SWOT. Business plan. Bisnis yang akan dilakukan adalah pembuatan aplikasi pendistribusian barang antara distributor dengan minimarket atau ruko. Dengan menggunakan aplikasi yang akan dibangun ini, para pengusaha di bidang market dapat memesan stok ke distributor secara online. Di dalam aplikasi tersebut, para customer dapat langsung mengetahui berapa biaya yang akan dikeluarkan setelah memilih barang yang akan dibeli, serta para customer juga akan direkomendasikan distributor terdekat. Dengan hal ini, distributor akan diuntungkan dengan mudahnya dalam mendapat customer. Untuk perusahaan ini sendiri akan mendapat keuntungan dari para pengguna internet yang melakukan aksi klik iklan yang akan diarahkan ke website atau aplikasi yang dibangun. SWOT analysis. Yang pertama ada strength, yaitu yang pertama memudahkan pemilik minimarket dalam memilih distributor atau supplier produk. Pemilik minimarket tidak perlu melakukan survei distributor, barang langsung dikirimkan oleh distributor, memiliki program penawaran yang menarik untuk pemilik minimarket, memiliki harga yang relatif sama dengan supplier pada umumnya, dan menghindari supplier ilegal. Kemudian ada weaknesses, yaitu yang pertama pendistribusian barang tidak diawasi secara langsung oleh pihak penyedia aplikasi. Yang kedua yaitu stok produk harus ditambahkan atau dirubah oleh pihak supplier. Kemudian ada opportunities, yaitu tidak ada aplikasi pendistribusian produk untuk pemilik minimarket. Yang kedua ada setiap daerah pasti terdapat minimarket yang membutuhkan distribusi barang dari supplier. Dan yang terakhir ada threats, di mana minimarket sudah memiliki distributor langganan dan distributor tidak memerlukan pemasaran iklan melalui aplikasi. Kemudian minimarket menghubungi langsung supplier atau distributor untuk mendapatkan pasokan barang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.